Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal kesehatan ya. Jadi untuk mengingatkan kembali harus tetap waspada ya dengan namanya yang tanda-tanda kecil. Karena ya sakit besar itu seringkali karena mengabaikan tanda-tanda kecil, tanda-tanda nggak sehat. Ya mulai dari sulit tidur, mulai dari pusing-pusing, mulai dari jantung terasa sakit, sering sakit perut, kemana ya? Ya pokoknya tanda-tanda kecil lah ya. Kaki sering kesemutan, apalagi kalau sampai ya digerakkan terasa sakit, apalagi kemudian sulit digerakkan. Jadi orang itu sering meremehkan, bilang misalnya, oh istirahat sebentar nggak apa-apa, oh ngapain digitukan nggak apa-apa, misalnya oh pakai air panas nggak apa-apa, pakai minum sesuatu nggak apa-apa. Yang parah itu adalah ketika beberapa orang menganggap gejala itu nggak masalah setelah minum obat pereda gejala. Jadi beberapa obat itu fungsinya adalah untuk meredakan gejala ya, jadi bukan untuk menyembuhkan penyakitnya. Jadi penyakitnya masih ada, tapi yang diredakan gejala. Jadi kayak apa ya? Kayak batuk. Batuk itu merupakan gejala, merupakan efek. Batuknya hilang belum tentu penyebab batuknya itu hilang. Jadi yang hilang masih cuma efeknya saja, masih cuma yang ditimbulkan sesuatu. Nah, sesuatunya sendiri itu harus disembuhkan. Jadi kalau sudah begitu, kuncinya itu bukan minum sesuatu yang meredakan gejalanya. Ada gejala pusing, ada gejala sakit perut, sakit gigi, macam-macam. Dari yang sepele lah ya. Orang kalau makan sambel ya, sambel sing artifisial, apalagi pakai bon cabe, bukan pakai sambal alami gitu, kan sakit perutnya bisa terusan. Kalau pakai cabe, sakit perutnya mungkin cuma sekali, setelah itu nggak makan cabe lagi, aman. Nah tapi kalau macam bon cabe atau ya semacamnya yang sintetik gitu, bukan yang alami, sakit perutnya bisa sampai terusan. Bahkan sakit perut dikeluarkan masih tetap saja sakit perut. Nah yang tanda-tanda begitu harusnya jadi perhatian ya. Harusnya tahu begitu, ya jangan makan bon cabe lagi lah. Tapi yang terjadi apa? Ya beberapa orang sampai nyetok ya. Nyetok bon cabe di rumah, di kantor. Kalau makan kantornya pakai model paketan ya, pakai model yang dikirim. Oh ini sambalnya kurang mantep, kasih bon cabe. Beli ke warung, sangu bon cabe, disuntuki sendiri. Alasannya, oh kalau nggak pakai bon cabe nggak mantep. Habis itu sakit perut. Sakit perut sampai berhari-hari. Istirahat, tapi tetap aja nanti dipakai lagi. Padahal yang namanya selera itu hanya mindset ya. Selera itu adalah sesuatu yang bisa dirubah. Selera itu hubungannya dengan apa yang kita alami. Jadi orang itu selama hidupnya bisa aja seleranya berubah. Dulunya suka ini jadi nggak suka lagi, walau rasanya sama persis. Nah oleh karena itu kita bisa loh merubah selera ya.
tidak secara pasif tapi secara aktif. Kita niat merubah selera. Nah, selera ini kita sesuaikan dengan perut, dengan sakit perutnya. Kita kondisikan sedemikian rupa sehingga kalau makanannya bikin sakit perut, kita jadi nggak selera. Dan ini banyak ya, nggak cuma makanan pedes tok ya, ada makanan nggak pedes ya, ya yang manis pun sing yo kayak nggak ada rasanya pun bisa menyebabkan sakit perut. Nah, kalau kita kondisikan seperti itu ya lama-lama kita akan jadi ya tahu mana makanan-makanan yang bakal bikin sakit perut, rasa seperti apa yang bisa bikin sakit perut. Kita jadi sensitif terhadap racun dalam tubuh. Jadi kalau makan sesuatu yang ya kalau banyak bisa menyebabkan masalah, kita akan langsung bisa menghindari sendiri. Nah, kembali lagi ya soal apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi untuk mencegah hal-hal seperti itu. Kan ada ya orang-orang yang niatnya itu biar tetap sehat mengkonsumsi makanan-makanan tertentu. Entah ya, yang soal seperti itu rasanya kok cuma mitos. Bahkan 4 sehat 5 sempurna itu pun cuma mitos. Karena ada yang seumur hidup ya, yang lama sekali nggak pernah minum susu ya sehat. Bahkan ada yang lama nggak pernah makan sayur ya sehat. Lama nggak makan nasi ya sehat. Lama nggak makan daging ya sehat. Mangannya cuma roti tok ya gak apa-apa. Jadi menurut penulis yang namanya 4 sehat 5 sempurna itu cuma mitos. Ngomong, kalau pengen sehat harus sering makan buah. Masih sudah bertahun-tahun nggak makan buah, ada kok yang sehat. Dan ya kita juga nggak tahu penelitian yang menggunakan 4 sehat 5 sempurna itu dasarnya apa. Karena kalau omongan dokter, penyakit itu datangnya dari luar. Yang namanya virus-virus, yang namanya kuman-kuman itu datangnya dari luar. Dari luar, dari binatang, dari orang yang juga sakit. Dari lalat, dari nyamuk, atau hewan lain. Boleh saka iwak ono enggak? Yang namanya suplemen, yang namanya vitamin, ya mungkin ada benarnya, tapi ya jangan dianggap oh ini kurang vitamin C, oh ini kurang ini gitu ya. Karena kadang nggak bisa dilihat apa memang benar kurang gitu. Kalau menurut penulis ya kunci sehat itu bukan dari apa suplemen yang dimakan, tapi ya seberapa sensitif orang terhadap tanda-tanda kecil pada tubuh yang menunjukkan gejala penyakit. Dan ya untuk mencegahnya juga bukan dengan obat yang bisa meredakan gejala ya. Yang namanya meredakan gejala itu artinya ya tidak menghilangkan sumber penyakitnya, sumber gejalanya. Jadi yang namanya gejala itu hanya efek. Sementara itu yang harus ditangani itu adalah sumbernya. Jadi harus bagaimana caranya sumbernya ini yang disembuhkan. Seringkali solusinya adalah dengan mengurangi makanan tertentu.
Ya kalau misalnya yang sering sakit perut yang nggak makan yang bikin sakit perut. Juga ada yang bikin sesak napas itu, lupa menulis makanannya apa aja. Juga yang bikin jantung sakit, ada beberapa makanan seperti itu. Lebih baik lagi kalau misalnya tahu makanan apa saja yang bisa membantu mengurangi efek-efek negatif pada tubuh. Dan kadang ini harus cari sendiri, nggak bisa pakai referensi orang lain karena ya fisiologi orang beda-beda. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.